Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagian nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10 yang berbunyi, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah taat, setia, percaya hanya kepada Kristus sampai mati. Ada banyak sekali orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus di sepanjang zaman dan di segala tempat telah menjadi martir karena taat, setia sampai mati, tetap memegang teguh iman percayanya hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Salah seorang yang mati martir terkenal, di mana dia adalah seorang bapak gereja yang bernama Polikarpus, uskup di kota Smyrna. Saat berusia 86 tahun, dia dihianati, ditangkap dan dibawa ke stadion kota untuk diadili. Kepadanya dijanjikan jika ia mau menyangkal iman percayanya kepada Kristus itu, maka ia akan dibebaskan dari hukuman mati. Namun Polikarpus menjawab, 86 tahun aku telah melayani Kristus dan tidak pernah sedikit pun Dia, yaitu Kristus itu, bersalah kepadaku. Bagaimana mungkin sekarang aku menghujat Mesias, Raja dan Tuhan dan Juru Selamatku? Akhirnya Polikarpus dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Ia telah mengikuti panggilan Kristus untuk tetap taat, tetap setia sampai mati. Smyrna adalah sebagai kota kedua terbesar di Asia Kecil pada masa itu, terletak 50 km di sebelah utara kota Efesus yang merupakan kota pelabuhan yang besar dan makmur pada masa itu. Kota ini memiliki kuil untuk penyembahan kepada Kaisar Tiberius, sehingga menjadi pusat ritual penyembahan kepada Kekaisaran Romawi itu. Kemungkinan besar Rasul Paulus dan para muridnya adalah perintis berdirinya umat Kristen atau gereja yang ada di Smyrna pada waktu mereka mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan di ruang kuliah Tiranus di Kisah Para Rasul 19 ayat 10. Umat Kristen atau gereja ini di mana jemaatnya di sana sedikit atau kecil dan miskin secara materi. Tantangan terbesar mereka bukanlah kemiskinan, akan tetapi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang lokal dan juga dari komunitas yang bukan Kristen atau orang Kristen yang berasal dari umat Yahudi terhadap mereka. Tidak mengherankan jika pada Wahyu 2 ayat 9 menyebutkan komunitas Yahudi ini sebagai jemaah iblis atau Synagogue of Satan.
Surat yang ditujukan kepada jemaat atau umat Kristen yang berada di Smyrna ini, meskipun singkat, namun berisi pujian dan tidak ada celaan. Tuhan Yesus memuji mereka karena sekalipun jumlahnya kecil dan secara materi keadaan sosial ekonomi mereka dikategorikan miskin, akan tetapi mereka kaya dalam iman, percaya, dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah penganiayaan berat, Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka agar jangan takut. Kepada mereka yang tetap taat dan setia sampai mati, maka Tuhan Yesus menjanjikan mahkota kehidupan bagi mereka. Inilah yang diungkapkan dalam nas renungan kita hari ini. Kita yang hidup di zaman modern sekarang ini, dalam teknologi komunikasi yang begitu canggih di zaman milenial ini, mungkin tidak mengalami ancaman atau kematian di dalam mempertahankan iman percaya kepada Kristus. Akan tetapi, sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti pernah mendapat perlakuan tidak adil, penganiayaan atau perbuatan diskriminatif di lingkungan di mana kita bergaul. Maka apabila kita diperhadapmukakan hal yang mengusik atau mengganggu ketaatan dan kesetiaan kita kepada Kristus, marilah kita harus tetap setia memegang teguh iman percaya Kristiani kita, dan jangan mudah untuk menyerah di dalam menyatakan iman kepercayaan kita melalui tindakan kasih dan keteladanan hidup kita. Oleh sebab itu, tetap yakin beriman percayalah sungguh-sungguh bahwa penganiayaan yang kita alami tidaklah seberapa dibandingkan dengan mahkota kehidupan yang telah Tuhan Yesus janjikan itu. Berlaku setialah karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu diberi contoh teladan dalam hal setia sampai mati. Sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib di Bukit Golgota itu bagi kita adalah contoh teladan yang baik bagi kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam Ulangan 7 ayat 9 ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang pada hari ini mengingatkan kami agar kami tetap setia di dalam menyatakan iman percaya kami hanya kepada Kristus saja sampai mati. Karena hal itu memang yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya jangan pernah kami menjadi orang yang mudah murtad akibat iming-iming dari keduniawian maupun hal-hal yang menyangkut kuasa kedagingan. Kami percaya Tuhan akan mampukan kami semua untuk bertindak, berlaku sebagaimana layaknya orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Kami percaya Tuhan mau sambut doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.